Assalamualaikum semuanya. Saya Nelly Nurhalisa akan menjelaskan materi tentang kebakaran. Ayo kita simak PPT berikut ya. Poin pertama, hakikat kebakaran. Pada hakikatnya, kebakaran dapat disebabkan oleh faktor alam dan juga kecerobohan manusia, seperti pembakaran hutan, membuang puntung rokok sembarangan, kompor yang meledak, korsleting, atau hubungan pendek listrik. Kebakaran menyengsarakan kehidupan manusia loh. Binatang dan tumbuhan yang hidup di wilayah tersebut juga ikut merasakannya. Kebakaran bahkan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya pohon-pohon yang mempengaruhi daya serap air. Lalu apa saja jenis-jenis kebakaran ya? Nah, poin kedua, jenis-jenis kebakaran. Jenis-jenis kebakaran dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Pertama, kebakaran kelas A. Apa sih kebakaran kelas A? Kebakaran kelas A disebabkan benda-benda padat, misalnya kayu, plastik, kertas, kain, dan lain-lain. Yang kedua, kebakaran kelas B. Kebakaran kelas B disebabkan oleh benda-benda yang mudah terbakar. Biasanya berbentuk cairan seperti minyak tanah, bensin, solar, alkohol, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kebakaran kelas C disebabkan oleh listrik dan bahan kimia kering. Dan keempat, yang terakhir, kebakaran kelas D. Kebakaran yang melibatkan bahan bakar logam seperti titanium, sodium, magnesium, potasium, dan lain-lain. Poin ketiga, waspada kebakaran. Api terjadi karena persenyawaan dari sumber panas, benda yang mudah terbakar, dan oksigen. Nah, sumber panas bisa berasal dari energi elektron, sinar matahari, reaksi kimia. Lalu, apa saja sih benda-benda yang mudah terbakar? Berikut contohnya. Yang pertama ada bahan kimia. Di samping menunjukkan gambar bahan kimia yang berasal dari rumah tangga seperti deterjen, pewangi pakaian, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu ada kayu dan plastik. Dan yang terakhir ada bahan bakar minyak atau gas. Nah, berikut contohnya tabung LPG yang biasanya bisa menyebabkan kebakaran di rumah. Jadi tetap waspada ya. Poin keempat, tepat bertindak saat kebakaran. Nah, berikut tindakan-tindakan yang kita harus lakukan saat terjadinya kebakaran. Yang pertama, pahami bangunan dimanapun kamu berada. Ingat-ingat di mana jalan keluar atau pintu darurat. Perhatikan juga letak alat pemadam api ringan atau APAR dan tombol alarm kebakaran. Yang kedua, jika kamu mendengar tanda bahaya kebakaran seperti asap dan bunyi alarm, jangan panik dan tetap tenang. Hubungi segera petugas penyelamat untuk mendapatkan pertolongan. Selanjutnya, langkah ketiga, jika kamu terjebak di dalam ruangan, tutup celah pintu dengan kain atau handuk basah. Tujuannya
supaya asap tidak masuk ke dalam ruangan. Lalu langkah keempat, merangkaklah di bawah asap, bernafaslah pendek-pendek. Dan yang terakhir, langkah kelima, mintalah pertolongan. Beritahukan di mana posisi kamu berada. Cobalah menarik perhatian regu penyelamat, misalnya dengan mengibaskan kain. Sekarang kita sudah tahu ya tindakan-tindakan yang harus kita lakukan saat terjadi kebakaran. Selanjutnya, lalu bagaimana ya cara penggunaan APAR? Berikut poin kelima menjelaskan tentang cara menggunakan APAR. Dapat kita singkat menjadi PAS, P-A-S-S. P berarti pull, tarik pin hingga segel putus atau terlepas. Pin terletak di atas tabung APAR. Tanpa menarik pin, kita tidak akan dapat menekan handle sehingga isi tabung APAR keluar. A berarti aim, arahkan nozzle ke arah pusat api. S berarti squeeze, tekan handle untuk mengeluarkan atau menyemprotkan isi tabung. Dan yang terakhir, S berarti sweep, sapukan nozzle yang kita pegang ke kiri dan ke kanan api. Pastikan media yang kita gunakan dapat secara merata mengenai sumber api. Nah, sekarang kita sudah tahu cara penggunaan APAR. Jadi dapat kita terapkan saat terjadinya kebakaran, baik di rumah maupun di luar rumah. Poin keenam, mari mencegah kebakaran. Nah, berikut ada beberapa langkah supaya kita terhindar dari kebakaran di rumah. Yang pertama, pastikan mematikan kompor dan alat-alat listrik setelah selesai digunakan. Yang kedua, jangan biarkan kabel alat-alat listrik tetap tersambung jika tidak digunakan. Yang ketiga, periksa secara teratur jika ada kabel yang terkelupas. Yang keempat, sebelum tidur atau meninggalkan rumah, pastikan tidak ada kompor atau alat-alat listrik yang tidak perlu menyala. Yang kelima, jika menggunakan kompor minyak, jangan mengisinya terlalu penuh dan jangan biarkan minyak berceceran. Yang keenam, jangan meletakkan kompor terlalu dekat di dinding rumah. Nah, keenam langkah berikut bisa kita terapkan di rumah kita supaya terhindar dari kebakaran. Tetap waspada ya semuanya. Poin ketujuh, simulasi kebakaran di rumah. Kita harus sediakan APAR, alat pemadam kebakaran sederhana di rumah kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menanggulangi dengan cepat dan sigap ketika terjadinya kebakaran di rumah. Berikut gambaran cara penggunaan APAR di rumah ketika kebakaran. Lalu bagaimana sih ketika kita tidak mempunyai APAR, alat pemadam kebakaran sederhana di rumah kita? Nah, ada cara memadamkan api secara tradisional loh. Pertama, ambil karung dan benamkan seluruh bagian ke dalam air sampai basah merata atau dapat menggunakan handuk dari keset basah. Kedua, pegang karung menutupi tangan, berjalanlah menuju sumber api dengan tidak melawan arah angin. Berlindunglah di balik karung.
untuk menghindari panas. Ketiga, dengan posisi kuda-kuda, salah satu kaki di depan tutupi benda yang terbakar dengan karung basah secara perlahan. Keempat, setelah sumber api tertutup karung, lakukan isolasi oksigen dengan menekan karung sampai benar-benar tidak ada kontak dengan udara. Kelima, angkat karung perlahan dengan tangan terlindungi. Hindari membuka karung dari bagian yang paling dekat dengan bagian tubuh. Keenam, jika api belum padam, gunakan karung untuk melindungi diri, kembali ke sumber air, dan ulangi proses yang sama hingga api padam. Jadi kita tetap waspada ya, kebakaran di rumah itu sangat berbahaya dan sangat merugikan bagi semua manusia.